Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke, para sedulur, jadi pagi hari ini ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan khususnya buat warga Jawa Barat ya, yang mana memang pagi hari ini kita mendengar berita ya teman-teman, bahwasanya beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini telah berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta yaitu Bung Saipul Bahri bin Zain untuk kemudian merealisasikan program penanggulangan kenakalan anak remaja di wilayah Jawa Barat yang akan dimulai di Purwakarta ya teman-teman. Yang kesini memang kita kemudian betul-betul bisa memahami bahwasanya Kang Deddy itu betul-betul konsen ya terhadap masalah-masalah yang terjadi di wilayah beliau gitu kan, wilayah yang beliau pimpin. Gimana kalau kemudian kenakalan remaja di Jawa Barat itu semakin kesini tampaknya semakin mengkhawatirkan ya. Belum lama berselang ketika bulan Ramadan kemarin sempat terjadi sekelompok remaja yang tergabung dalam geng motor yang kemudian terlibat konflik dan menyerang ya seorang juru parkir di sebuah minimarket yang berakibat sampai kemudian merenggut nyawanya gitu, merenggut nyawa si juru parkir ini. Padahal juru parkir ini akan menikah rencananya ya dengan pacarnya, dengan calon pasangannya pasca Lebaran Idul Fitri. Akhirnya dia meninggal dunia gitu kan. Dan menurut Bapak Saipul Bahri bin Zain juga di Purwakarta juga kemarin nggak ada yang nggak kalah miris gitu ketika ada seorang anak yang memang dari kecil dari orok merah diurus sama kakeknya gitu kan, sampai kemudian dia remaja gitu kan. Kemudian anak ini sering gunain kendaraan bermotor, pulangnya telat dan ditegur oleh kakeknya, dia malah menyerang dan berusaha mencelakai kakeknya. Nah, hal-hal yang seperti ini semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Memang semakin banyak kejadian seperti itu. Belum lagi kenakalan remaja yang tergabung di geng motor, tawuran, minuman keras, merokok, bolos sekolah, segala macam. Dan memang kemudian ini program ini saya pikir memang salah satu upaya, salah satu usaha dan merupakan bentuk kehadiran pemerintah, kehadiran seorang kepala daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang dia kendalikan ya teman-teman. Yang mana memang programnya itu sangat jelas sekali, anak-anak yang bermasalah ini itu kan yang memang programnya ada 40 siswa ya sebetulnya yang akan dititipkan ke barak ya, barak militer Batalion Armet 1 Purwakarta teman-teman. Yang jelas mereka dititipkan akan dididik dalam program selama 14 hari di sini. Yang dititipkan juga orang-orang yang terpilih ini, yang terpilih ya, yang bandel-bandel yang bermasalah tentunya atas kerelaan orang tua mereka. Bahkan ketika saya lihat ada ketika diajak ngobrol sama Kang Deddy itu ada seorang ibu ya yang sudah sepuh, dia cerita yang dia bawa ke situ itu cucunya, kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dan anaknya ini malas ya, nggak disiplin gitu kan, mungkin bangunnya siang terus nggak mau sekolah segala macam. Dia sukarela menitipkan cucunya dengan besar harapan dia cucunya nanti ketika balik sudah jadi ada perubahan dari sikap dan perilakunya, utamanya kedisiplinan. Begitu juga ada seorang bapak yang diwawancari oleh Kang Deddy Mulyadi di situ, dia mengantarkan anaknya dia di situ bahwasanya anaknya sering terlibat tawuran dan merokok, tergabung dalam geng tawuran sampai menyerang remaja yang lain hingga luka-luka gitu kan, luka-luka di wajahnya, itu beritanya seperti itu kan. Nah yang seperti ini ya teman-teman, ini upaya-upaya dan bentuk kehadiran pemerintah gitu kan, pemerintah daerah di tengah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat gitu kan. Nah apalagi ini betul-betul saya yakin upaya yang luar biasa sekali. Dia di sini Kang Deddy dan Bapak Saipul Bahri bin Zain ini berkoordinasi dengan Batalion Armet 1 Purwakarta, yang mana kemudian memang diterima juga kehadiran para siswa-siswa yang akan dititipkan itu oleh Kolonel Armet Roni Junaidi ya. Yang jelas memang selama ketika mereka akan masuk juga orang tua menandatangani ya pernyataan di atas materai bahwasanya mereka sukarela gitu kan,
untuk menitipkan putra mereka gitu kan, bahkan ya ada yang tadi cucunya gitu kan, untuk dididik dan dibina di barak militer batalion Armet 1 Purwakarta. Yang jelas ya mereka gembira, harapannya besar, harapannya mereka akan adanya perubahan perilaku daripada anak-anak yang memang udah ada mulai menunjukkan gejala-gejala ya itu ya, menuju ke sifat-sifat yang menuju kenakalan remaja gitu kan. Dan jelas-jelas ketika mereka masuk ini juga melalui proses diperiksa dulu secara fisik untuk memastikan apakah mereka itu sehat dalam keadaan disiplin untuk menjalani pendidikan. Begitu juga ada pemeriksaan tentang psikis mereka ya di situ kan, memang apa yang untuk dikaji, apakah masalah-masalah mereka itu ada keterkaitan bukan dengan masalah-masalah psikis yang mungkin mereka punya gitu kan. Yang jelas dia komplit ya, komprehensif pemeriksaannya. Dan Kolonel Roni Junaidi menjelaskan materi-materi yang akan diberikan nanti adalah materi tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air gitu kan, terus kedisiplinan dan etika gitu kan. Ini jelas-jelas materi-materi yang bagus sekali ya gitu kan, dan juga akan diberikan latihan fisik ya seperti outbound segala macam. Yang jelas ini programnya komprehensif, dan mereka juga ini kan disiapkan barak, tempat untuk makan dan juga untuk tempat pendidikan, dan di sela-sela itu tetap guru-guru yang mengajar mereka pun tetap akan hadir di tempat tersebut untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah ya, bukan pendidikan militer ya, ini untuk tempat pembinaan gitu kan. Dan memang kemudian ketika program seperti ini bikin orang kemudian lega, berharap banyak gitu kan, justru saya kemudian lihat di media sosial udah mulai ini kritikan tentang program yang dicanangkan Kang Deddy, baru mau dimulai sama Kang Deddy Mulyadi ketika ada kemudian diskusi antara Bupati Purwakarta gitu kan, Bapak Saiful Bahri bin Zain dengan salah seorang anggota DPR ya, DPR gitu kan, DPR RI gitu kan. Ya justru sepertinya juga suruh menunda dulu untuk perlu kajian dulu, bahkan dikatakan dia menangis, katanya anak-anak itu sepertinya mengalami diskriminasi. Saya nggak ngerti gitu kan, saya betul-betul nggak ngerti pemahaman yang kemudian orang tersebut gitu kan, karena memang ini Kang Deddy ini bukan cuman kemudian wacana, bukan cuman retorika, tapi kemudian dia langsung realisasikan gitu kan. Kalau yang seperti itu kapan kemudian terrealisasi? Dan memang sudah dari dulu nih kenakalan remaja ini kan, di Jawa Barat ini kan memang sering terjadi tawuran, kerusuhan gitu. Dan kalau anak-anak yang memang masih remaja umuran SMP kayak gini kan, memang kemudian kalaupun mereka tawuran ya dari pihak kepolisian, pihak yang berwajib itu paling juga cuman memberikan pembinaan, kalaupun ditahan ya tetap dilepaskan lagi, kecuali yang memang kemudian terlibat kasus kriminal sampai kemudian orangnya meninggal, penganiayaan sampai luka berat, itu pasti ada aturannya sendiri gitu kan. Nah, kondisi-kondisi keributan anak-anak remaja yang kemudian cuman dibina dari kepolisian, ditangkap, dibina sebentar keluar lagi, itu tampaknya nggak begitu efektif ya gitu kan. Karena ini memang kemudian usaha Kang Deddy gitu kan, harusnya dihargai lah gitu kan, harusnya kita apresiasi. Kalaupun kemudian mau tanya hasilnya, ya paling tidak ada will di sini, seorang kepala daerah ada will, ada kemudian rasa amanah dan tanggung jawab dia terhadap masalah-masalah di tempat dia memimpin gitu kan. Dan kalaupun kemudian didokumentasi, wajar untuk kemudian warga masyarakat kemudian juga ngerti program-program apa kerja daripada gubernur mereka. Semua warga Jawa Barat kan ngerti nih, ngelihat ini loh, kalau nanti ada yang anaknya susah dibina di rumah, udah bandel ngelawan orang tuanya gitu kan, kadang memang ada yang memang kemudian susah ya kemudian dikendalikan, even itu sama orang tuanya. Ya ini solusinya gitu kan, artinya bisa mengerti gitu kan. Dan ini memang program-programnya, ini program-program yang sangat bagus, sosialisasinya juga luar biasa gitu kan. Karena ini memang transparan kan Kang Deddy gitu kan. Pembiayaannya juga ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta gitu kan. Yang mana Kang Deddy juga nggak kemudian asal kemudian ngambil keputusan sendiri, beliau juga berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta gitu kan.
Begitu juga dia koordinasi dengan pihak TNI. Ini luar biasa yang harus diacungin jempol, didukung, bukan kemudian dinarasikan bahwasanya wah ini ngambil keputusan sendiri gitu kan, dan anaknya seperti kemudian hak-haknya itu semakin terjadi diskriminasi gitu kan. Nah terus kemana mereka ketika kemudian banyak kasus-kasus permasalahan remaja di Jawa Barat gitu kan. Ini yang saya nggak ngerti gitu kan. Tapi lagi-lagi ya inilah di negeri kita, kadang-kadang orang yang mau maju, orang yang punya ide gagasan dan langsung kerja realisasi justru kadang-kadang dibilangin overacting, kadang-kadang dibilangin gubernur konten itu kan. Terus yang nggak konten itu yang seperti apa, terus yang betul-betul gubernur yang kerja betulan itu seperti apa gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu selama ini. Justru kayak saya juga dari lihat konten-kontennya Kang Deddy jadi ngerti, oh ini loh gubernur saya, kebetulan saya tinggal di Jawa Barat gitu kan, walaupun saya bukan lahir asli orang Jawa Barat, saya dari Jogja gitu kan. Jadi ngerti sekarang, oh ini gubernur saya, ini kayak gini pekerjaannya gitu kan, kegiatannya seperti ini gitu kan, program-programnya seperti ini luar biasa sekali ya Kang Deddy Mulyadi. Nah teman-teman, ini suatu kabar gembira lagi-lagi patut kita syukuri khususnya untuk warga Jawa Barat, dan semoga mungkin gubernur-gubernur ataupun kepala daerah lain yang di luar Jawa Barat juga kemudian menteladani, juga mulai mencontoh ya, mempelajari daripada ide dan gagasannya Kang Deddy Mulyadi. Paling tidak udah ada usaha lah, ada will di sini. Nah itu aja teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana analisa teman-teman tentang program-program, ide dan gagasan serta program Kang Deddy Mulyadi ini? Silahkan teman-teman taruh analisanya di kolom komentar. Oke gitu, salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dekun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.